Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kultum kita dari kitab hadis Riyadhus Shalihin tentang makruhnya bernafas atau meniup minuman. Kemarin hadisnya akan saya ulangi lagi, ada keterangan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarab, melarang meniup atau bernafas di dalam atau ketika minum. Lalu seorang bertanya, al-qadzatu araha fil ina, ada kotoran yang aku lihat di dalam wadah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ahribha, maka tuangkanlah kotoran tersebut. Kemudian si laki-laki bertanya, inni la arwa min nafasin wahid, sungguh aku tidak cukup untuk meneguk dengan minum dengan satu tegukan atau satu nafas. Misalnya gelasnya gede nih, terus kita minum kayak gini, terus nggak puas atau nggak cukup, kadang-kadang kan ditutup nafasnya di dalam gelas. Nah itu nggak boleh. Nah, dituang. Fa'abinil qadah, jauhkan wadahnya, kemudian kamu bernafas. Jadi kalau bernafas jangan di dalam gelas. Kalau nggak cukup bagaimana? Terus kamu bernafas, minum lagi. Fa'abinil qadaha idzan anfika, jauhkanlah gelas atau wadah itu dari mulutmu, kemudian bernafas. Kemudian setelah cukup bernafas, baru minum lagi. Kemudian hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah melarang. Kalau tadi kan meniup, ini ayatanafasa fil ina, bernafas di dalam wadah. Au yunfakhu fihi, atau minuman itu ditiup. Nah, cuman dulu kalau kita nuangin kopi Pak Adi, ya kan cuman kecil gitu, ya kan dilapar, terus ternyata itu nggak boleh. Ternyata itu hukumnya makruh. Nah, ini kalau kita didasari semuanya dengan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu imamun wal amalu makmumun. Ilmu itu bagaikan pemimpin, sementara amal itu bagaikan makmum. Kemudian saya lanjutkan dengan keutamaan ilmu. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah ta'ala, dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua orang lelaki pada zaman Bani Israel. Ahaduhuma kana aliman yusalli maktubah thumma yajlisu fa yu'allimun nasa. Yang satu itu menunaikan sholat wajib, kemudian duduk ngajarin manusia tentang kebaikan, termasuk tentang agama. Kemudian yang satu puasa siang hari dan malamnya sholat sunnah. Ayyuhuma afdal, mana di antara keduanya yang lebih utama ya Rasul? Rasulullah menjawab, fadlu hadzal alim, yang utama itu adalah orang yang punya ilmu. Alladzi yusallil maktubah, yang sholat wajibnya ditunaikan, thumma yajlisu fa yu'allimun nasal khair, kemudian duduk mengajarkan manusia kebaikan. Alal 'abidil ladzi yasumun nahar, melebihi orang yang senang ibadah sholat sunnah tapi nggak mau ngaji. Mohon maaf. Ini untuk diri saya sendiri, ya saya dikit-dikit di sini kan dititipin ilmu. Kalau saya tidak menyampaikan, saya berusaha. Anda juga punya kewajiban menerima dan menyampaikan kepada keluarga. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu, mohon maaf nih, sering ada orang, ini masjid jami ini,
Masjid Jami itu kalau sholat 1 kali jamaahnya. Kalau orang datang makruh hukumnya bikin jamaah sendiri. Karena nggak ngaji malah dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kayak gitu pernah itu terjadi. Gara-gara nggak punya ilmu, akhirnya dikira amalnya baik, tapi malah enggak. Kecuali musola di pinggir jalan yang tidak ada imam rawatib atau imam tetap, silahkan bergantian. Tapi ini masjid jami, masjid yang setiap waktu itu didirikan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kalau Anda itu dalam kitab Al-Um dijelaskan oleh Imam Syafi'i, hukumnya malah makruh. Kalau ingin sholat berjamaah di luar rumah, saya masih ingat ngaji sama Kiai Tengku Zulkarnain. Kalau Anda mau menunaikan sholat berjamaah, jangan di dalam masjid, di luar semua. Karena di Masjid Nurul Ikhlas itu biasanya punya kebiasaan habis maghrib ada terus disaingi sama orang sholat berjamaah misalnya. Ganggu apa enggak? Ganggu. Nah ini kelihatannya soalnya direkam ini, biar agak tegas ya Mas Toto ya, agak tegas biar jelas, soalnya diupload nanti di. Nah, itu hukumnya bikin sholat berjamaah setelah jamaah utama, hukumnya makruh. Tahu makruh dari mana? Ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu tentang hukum. Makanya segala sesuatu kalau dilandasi dengan ilmu, ada ungkapan dengan ilmu, dengan iman hidup akan menjadi terarah. Terarah maksudnya gimana Pak Tosim? Pak Tosim tambah muda apa tambah tua? Kalau tambah tua mau masuk mana? Masuk kuburan terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi muda. Mudahnya bagaimana? Bahwa dunia itu ya seperti ini. Kadang kalau tanggal muda senang, terus tanggal 10 akan sedikit cemberut, tanggal 20 cemberut ya itu aja lah. Itu nanti kan setelah tanggal tua ada tanggal muda. Nah, ketika kita punya ilmu akan mampu menghadapi situasi dengan mudah. Yang ketiga, dengan akhlak hidup akan menjadi indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.